Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fitra Saputri dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan memaparkan tentang analisis pengembangan PT Alana Group Internasional. Nah baik, jadi latar belakang usaha ini yaitu fashion muslim merupakan sektor fashion yang berkembang pesat, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia. Alana merupakan usaha pakaian muslim modern yang tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga berperan dalam membentuk citra positif tentang fashion muslim di kalangan generasi muda. Nah, dengan menyediakan pilihan pakaian yang stylish dan sesuai syariah, usaha ini dapat membantu perempuan muda merasa percaya diri dan nyaman dalam berbusana. Selain itu, Alana juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan mendukung industri kreatif di Indonesia. Nah, berikut merupakan logo usaha Alana. Kata Alana di sini diambil karena memiliki arti berharga, sedangkan simbol kupu-kupu di atas menandakan brand Alana sebagai simbol transformasi, harapan, dan bermanfaat bagi banyak orang. Warna ungu juga dan merah muda dipilih karena memiliki makna kreativitas dan semangat untuk terus berkarya dan memberikan rasa cinta. Nah, berikut merupakan identitas usaha. Nama perusahaannya yaitu PT Alana Group Internasional dengan merek dagang Alana. Jenis usahanya bergerak pada industri kreatif. Kegiatan usahanya yaitu berupa produksi, distribusi, menciptakan inovasi, promosi, dan pemasaran pakaian muslim dengan fokus pada kualitas dan efisiensi. Usaha ini beralamat di Bintang Alam nomor 17, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pemiliknya Nanda Fitra Saputri dengan nomor telepon dan email yang tertera. Aspek legal bisnis yaitu pertama nama perusahaannya Alana Group Internasional, bentuk usahanya berupa PT dengan akta notaris nomor 2 Ibu Lina Marliana. Permodalan modal dasarnya 176.485.000. Modal ditempatkannya 35 juta, modal di setornya 6 juta, dan surat-surat perizinan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada aspek pemasaran. Yang pertama, potensi pemasaran dan estimasi permintaan pasar. Dapat dilihat pada tabel di atas. Rata-rata per minggu pengunjung di Alana yaitu 1.500 orang per 28 hari kerja. Nah, kira-kira diperkirakan sekitar 5.357 orang per harinya. Nah, jumlah yang akan membeli atau pelanggan potensial diperkirakan 50%. Jadi 50% kali 1.500 yaitu 75.000 orang. Nah, jumlah pesaing ada 2 dan sudah mengambil kisaran 70% dan tersisa ada 30% calon pelanggan. Nah, diperkirakan perusahaan juga dapat meraih 50%, berarti jumlah pelanggan tersedia 50% calon pelanggan. Pelanggan yang sudah dilayani yaitu sebesar 70% dikali 1.500 orang, yaitu 1.050 orang. Pelanggan yang belum dilayani sekitar 30% dikali 1.500 orang sama dengan 450 orang. Nah, jadi perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 50% sama dengan 50% dikali 450 yaitu 225 orang per harinya. Memiliki pangsa pasar yaitu mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa belanja 150.000 per hari, maka peluang pendapatan yang akan didapat yaitu 150.000 dikali 225 orang sebesar 33.750.000. Selanjutnya yaitu segmen pemasaran yang dipilih Alana. Analisis potensi pasar yang dipilih yaitu mahasiswa karena menargetkan produk yang dibuat sangat cocok untuk mahasiswa, utamanya Gen Z yang ingin belajar menggunakan pakaian syar'i. Selanjutnya, bauran pemasaran Alana yaitu produk Alana menyediakan produk berupa pakaian muslim modern, trendy, dan modis. Selain itu, desain yang selalu up to date membuat daya tarik dari produk Alana. Harga Alana juga hadir dengan harga mulai 150.000 per item. Nah, tempat usaha Alana ini terletak di daerah Bintang Alam nomor 17, Kecamatan Teluk Jambe Timur.
Kami juga menerima orderan melalui via online seperti Instagram, WhatsApp, Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada. Nah, promosi Alana menggunakan media sosial sebagai sarana promosi dan dibungkus dalam bentuk iklan berupa konten untuk memperkenalkan produk-produk Alana kepada masyarakat luas. Selanjutnya yaitu ada aspek finansial. Yang pertama ada biaya sewa dibayar di muka, mesin kasir, sewa mobil, AC, patung, meja, mesin jahit, mesin obras, mesin potong, mesin lubang kancing, dan kursi dengan total modal investasi sebesar 176.485.000. Untuk biaya bahan baku, Alana membutuhkan biaya sebesar 149.250.000. Untuk kelengkapan administrasinya seperti biaya perizinan, biaya perawatan, biaya air, internet, shopping bag, terus sewa galeri, biaya promosi, biaya ATK, gaji manajer, gaji karyawan, itu total administrasi umumnya sebesar 158.500.000. Prodi perputaran balik modalnya yaitu pada 8 bulan. Bawah itu penyusutan sama dengan investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis 176.485.000 dikurangi 149.250.000 dibagi 5 tahun sama dengan 27.235.000 dibagi 5 tahun sama dengan 5.447.000. Jadi biaya penyusutannya sebesar 5.447.000 per tahunnya. Jumlah PV kas bersih yang didapatkan yaitu 214.627.699 rupiah. Selanjutnya analisis payback period. Pertama ada investasi sebesar 176.485.000 dikurangi dengan kas bersih tahun pertama 60.447.000 sama dengan 116.038.000. Kas bersih tahun kedua 65.447.000. Nah, 116 ini dikurangin kas bersih tahun kedua. Jadinya sebesar 50.591.000. Nah, karena sisa hasil analisis tidak dapat dikurangi proyek tahun ketiga, maka sisa proyek tahun kedua dibagi proyek tahun ketiga, yaitu TP-nya 50.591.000 dibagi 75.447.000 dikali 12 bulan sama dengan 8 bulan. RR-nya dengan perhitungan total IAT 55 juta ditambah 60 juta ditambah 70 juta ditambah 75 juta ditambah 85 juta sama dengan 345 juta rupiah. Rata-rata IAT itu total IAT dibagi umur ekonomis sama dengan 345 juta dibagi 5 tahun sama dengan 69 juta. Rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi 2. 176.485.000 dibagi 2 sama dengan 88.242.500 rupiah. ARR yaitu rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi 69 juta dibagi 88.242.500 rupiah sama dengan 78,1% dibuatkan menjadi 78%. Selanjutnya yaitu ada net present value didapatkan PV kas bersih dikurangi investasi 214.627.699 rupiah dikurangi 176.485.000 yaitu sama dengan 38.142.699 rupiah. Selanjutnya yaitu PI atau Profitability Index. Usaha ini dikatakan layak berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, maka bisnis PT Alana Group International dikatakan layak dapat dijalankan serta dikembangkan untuk menjadi bisnis yang mendapatkan keuntungan yang tinggi karena memperoleh 1,2%. Nah, maka usaha ini dikatakan layak. Aspek manajemen dan operasi di sini pertama ada direktur utama atau CEO berjumlah 2 orang, manajemen operasional 1 orang, kepala penjualan 1 orang, konten kreator 2 orang, kepala logistik 1 orang, warehouse atau bagian gudang 2 orang, kepala produksi 1 orang,
produksi 5 orang, packing atau pengemasan 2 orang, manajemen keuangan 1 orang, kepala akuntansi 1 orang, kepala keuangan 1 orang, manajemen sumber daya manusia 1 orang, kepala HRD 1 orang, manajemen pemasaran 1 orang, kepala pemasaran 1 orang, host live 3 orang, kepala desain 1 orang, dan tim penunjang 2 orang. Nah, pimpinan utama atau direktur utama CEO bertanggung jawab atas keseluruhan operasi dan strategi perusahaan. Lalu manajemen operasional bertanggung jawab atas kinerja para sales dalam hal penjualan. Kepala bagian penjualan mengelola tim penjualan dan meningkatkan penjualan. Nah, untuk konten kreator, yaitu tugasnya melakukan riset tren untuk meningkatkan penjualan pada media sosial berupa konten-konten yang memperkenalkan produk kepada konsumen. Lalu kepala bagian logistik mengelola pengiriman dan penyimpanan barang. Warehouse bagian gudang itu bertugas mengelola produk-produk di bagian gudang. Kepala bagian produksi mengelola proses produksi dan kualitas produk. Lalu manajer keuangan bertanggung jawab atas neraca dan pencatatan keuangan perusahaan. Manajer sumber daya manusia bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia, terutama pada bagian HRD mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Host live itu bertanggung jawab mempersiapkan konten, berinteraksi dengan audiens, melakukan promosi, menciptakan suasana yang menyenangkan, dan memastikan pesan sampai kepada konsumen. Penunjang berisi tim yang mendukung operasional harian seperti tim administrasi, tim keamanan, dan tim lainnya yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ada perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengadaan. Nah, proses pencarian tenaga kerja yang selaras dengan visi misi perusahaan. Yang kedua yaitu rekrutmen, merupakan perusahaan menarik karyawan potensial dengan keterampilan yang sesuai. Yang ketiga yaitu tahap seleksi. Pada tahap ini, karyawan menjalani serangkaian tes dan wawancara untuk menilai keterampilan, kemampuan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu berupa penempatan. Karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan minatnya, sehingga meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu ada proses produksi. Proses produksi Alana yaitu pertama dengan pembuatan desain, yang kedua pembuatan pola, pemotongan kain, penjahitan atau sewing, dan yang terakhir yaitu pengerjaan akhir. Nah, lokasi usaha Alana ini berada di Jakarta. Kantor pusatnya berada di Jakarta Pusat, dipilih menjadi kantor pusat karena lokasi ini di tempat yang strategis, sehingga memudahkan pertemuan dengan klien dan mitra bisnis. Nah, untuk pabrik dan gudang berada di kawasan industri Surya Cipta, dikarenakan sewa tanah di kawasan industri lebih murah, sehingga dapat menghemat biaya. Lokasi ini juga dipilih untuk mengefisiensikan pendistribusian, memungkinkan penyimpanan stok yang lebih besar tanpa biaya tinggi, serta keamanan dan infrastruktur yang baik. Untuk kantor cabang berada di Cikarang sebagai lokasi kantor cabang, dikarenakan berada pada daerah strategis yang berada di pusat kota, dekat dengan perkantoran, perguruan tinggi, serta masyarakat. Nah, lokasi ini juga dipilih karena memudahkan akses bagi pelanggan, meningkatkan penjualan, meningkatkan interaksi langsung dengan pelanggan, dan memungkinkan umpan balik. Selanjutnya yaitu ada metode penilaian hasil value. Alana Group International bermaksud mendirikan pabrik tekstil. Pilihan lokasi yang diinginkan adalah Depok, Cikarang, Karawang, dengan pertimbangan dihitung berdasarkan penilaian hasil value. Nah, berdasarkan tabel di atas, metode penilaian hasil value, lokasi yang dipilih yaitu Kota Cikarang dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 94. Metode perbandingan biaya. Metode perbandingan biaya didasarkan kebutuhan biaya-biaya utama seperti biaya bahan baku, operasi, pengolahan, distribusi umum, dan lainnya. Nah, berdasarkan tabel di atas, metode perbandingan biaya, maka lokasi yang dipilih adalah Cikarang dengan biaya termurah yaitu sekitar 290.000 per unitnya. Selanjutnya, metode analisis ekonomi. Nah, berdasarkan tabel di atas, menggunakan metode analisis ekonomi, lokasi yang dipilih yaitu Cikarang karena didapatkan dengan total biaya operasi terkecil dari 3 lokasi yang ada, Depok, Cikarang, Karawang. Cikarang mendapatkan nilai sebesar 990.000. Berikut merupakan tata letak produksi Alana, mulai dari bahan baku sampai barang jadinya. Letak kantor cabang offline Alana. Berikut merupakan desain
toko offline atau butik dari offline store Alana. Nah, selanjutnya yaitu teknologi dan peralatan. Yang digunakan untuk Alana yaitu pertama ada mesin jahit sebagai penunjang bagi produksi. Mesin ini digunakan untuk menjahit pakaian, bisa pakaian berupa gamis, abaya, terus kerudung kayak gitu. Yang kedua yaitu ada mesin obras. Mesin ini digunakan untuk merapikan dan mengunci tepi kain agar tidak berantakan atau berudul gitu. Jadi mesin ini bekerja dengan cara memotong kelebihan kain dan menjahitnya secara bersamaan sehingga menghasilkan jahitan yang rapi dan kuat. Yang ketiga yaitu mesin potong kain. Nah, mesin ini digunakan untuk memotong kain dengan tepat dan presisi sesuai dengan pola yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat yaitu mesin lubang kancing. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang kancing sekaligus memotong sisa benang yang tersisa dari proses tersebut. Yang kelima, Alana juga memerlukan mesin kasir sederhana sebagai penunjang kegiatan transaksi jual beli. Mesin ini digunakan untuk perhitungan pemasukan, pencatatan transaksi penjualan, mengeluarkan hasil cetak stok penjualan, dan catatan dari hasil laporan akhir. Nah, teknologi yang dibutuhkan yaitu selanjutnya ada AC ya, sebagai penyejuk ruangan, terus mannequin, jadi fasilitas untuk memajang beberapa baju muslim. Dan bahan bakunya bahan baku dan bahan baku penolong. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.